Baik banget apa baik aja? Baik aja. Baik banget apa baik aja? Baik aja. Ya sudah, sekarang kita biar semangat dulu enaknya gimana nih? Tepuk semangat bisa ya? Bisa. Gimana biasanya kalau tepuk semangat? Tepuk semangat. Yo, oke, tepuk semangat. Ulangi, berdiri dong. Berdiri ya. Ini tujuannya agar lebih semangat ya. Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang setelah kemarin kita melewati pembelajaran apa kemarin? Perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan. Kira-kira ada kesulitan nggak soal perbedaan pekerjaan? Ya. Kalau gitu, kalau ditanyain sama ibu, mesti ingat dong. Ingat. Ingat ya. Ingat. Awas loh. Kita akan samakan dengan konsep yang kemarin ya. Kita ada tanya jawab, kemudian ada ada poinnya ya. Nanti poin ini dibagikan baik secara individu, secara kemarin, seperti kemarin, sama secara kelompok. Jadi usahakan sebelum Anda membentuk dalam suatu kelompok dalam pengingatan dan juga tanya jawab yang nantinya ibu tanyakan sebelum terjadinya pengelompokan, itu kalian sudah pegang banyak poin biar punya sambungannya. Oke? Siap ya? Siap. Oke. Oke, kita bertanya-tanya tentang mengingat dulu. Mengingat kan? Iya. Tapi ibu nanyain ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada. Nggak ada, masuk semua. Berarti siap semua ya? Berarti nggak salah dong. Tadi kita sudah melakukan tepuk semangat. Anda masuk semua, berarti Anda semangat hari ini. Oke, kita mengingat dulu tentang perbedaan pekerjaan. Nah, pertanyaan pertama, apa itu pekerjaan? Farah. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan, boleh. Berdasarkan aspeknya, berdasarkan tempatnya, ya. Pekerjaan itu kalau seandainya saya bagi ke dalam pekerjaan aspek geografis, kemarin Anda, kemudian aspek apa lagi? Keahlian. Pendidikan, aspek tingkat pendidikan dan juga keahlian. Nah, sebutkan contoh di mana aspek geografisnya. Nelayan. Yang tinggal di sekitar pantai. Oh, jadi kalau tinggal di sekitar pantai berarti pekerjaan yang bisa digeluti adalah Nelayan. gitu ya. Kemudian apa lagi? Pendidikan. Apa? Dari pendidikan. Kalau dari pendidikan apa? Saya Apa? guru dan dokter. Guru dan dokter. Boleh, guru dan dokter memang harus berpendidikan. Lagi? Petani teh. Petani? Petani teh, kenapa petani teh? Pekerjaan ini berdasarkan keahlian geografis atau tingkat pendidikan? Keahlian. Boleh. Dosen berdasarkan apa ini? Pendidikan. Tingkat pendidikan. Bagus. Kalau tolong sebutkan contoh pekerjaan formal. Yo, kalau keluar masih ingat formal. Silakan Vina. Apa Vina? Dokter, pegawai bank. Satu aja, jangan banyak-banyak biar temennya ini. Apa lagi? DPR, baiklah. DPR.
Presiden. Manajer. Perawat. Pramugari. Polisi. Tentara. Ah, terus? Guru. Manajer. Pilot. Baiklah. Lagi. Pengacara. Hah? Masinis. Perawat. Banyak ya? Oke. Satpol PP. Oh, bagus. Terus? TNI, boleh. Hah? Penjahit? Itu pekerjaan formal atau pekerjaan apa? Kalau pekerjaan, oke, sekarang sebutkan pekerjaan tidak formal. Angkat tangan semua. Tambahkan disukainya tambahkan. Penjahit boleh. Gamer. Petani. Oke. Tukang gorengan, nelayan. Baik. YouTuber. Pedagang gorengan. Jual bakso. Boleh menjual di pasar. Apa aja? Montir, pedagang pasar. Pijet, iya bisa. Menjual ejekan boleh. Tadi apa Mbak? Sudah? Ayo yang sudah cukup ya. Tepuk tangan dulu dong. Seru ya ternyata. Kalau seandainya Anda akan tangan semua gini kan jadinya akhir. Halo. Ya, jadi kita sudah mengingat, kalian tahu bagaimana konsep perbedaan pekerjaan itu seperti apa? Pada intinya, setiap pekerjaan itu berbeda dan juga bermanfaat satu sama lain. Kalian harus saling menghargai setiap pekerjaan. Bagus sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, sepertinya kalian sudah semangat ya untuk melewati pembelajaran hari ini. Kita sudah terus sangat semangat. Kita sudah melakukan mengingat atau apresiasi kalau namanya ini. Kalian berarti ini sedang semangat-semangatnya, oke? Sebelumnya kita akan, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Hanya ada 4 di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kelihatan kami udah? Mengidentifikasi jenis budaya di Indonesia, kemudian mengidentifikasi peran dan fungsi keragaman budaya, kemudian menggali makna dari setiap budaya yang penting sekali. Kemudian yang keempat adalah menilai makna dari keragaman budaya. Jadi kepengen Anda itu menilai sejauh mana budaya yang ada di yang sudah Anda
juga menilai pengetahuan selama Anda mengetahui sejauh mana Anda memahami materi Anda. Kemudian untuk keterampilan ketika Anda berpresentasi dan menyajikan karya yang sudah Anda buat, gitu ya. Nah, ini adalah nggak kelihatan. Keragaman budaya kita. Kalau Anda masih ingat tentang ini, masih ingat gambar ini? Masih. Ini tentang apa kemarin? Tentang? Yang ini tentang cagar budaya. Ini warisan budaya ya. Kalau masih ingat memang ini pada pertemuan dua atau pertemuan sebelumnya ya. Ini tentang warisan budaya yang tak benda. Ya, yang ini adalah cagar budaya, yang ini adalah warisan yang tak benda. Tak benda berarti tidak bisa dipegang. Ya, tidak bisa dilihat bisa tapi dipegang tidak bisa. Contohnya warisan tak benda mana? Karya. Kemudian lagu. Ya, makanya kita kan punya warisan budaya. Jadi Indonesia itu memiliki budaya baik yang Anda ketahui ataupun yang Anda tidak ketahui. Banyak sekali. Yang diketahui hanya 1239, yang tidak diketahui lebih banyak lagi. Termasuk ya Kak, termasuk tahu makanan khasnya orang Madura? Sate. Kalau sate terkenal di seluruh Indonesia. Kira-kira khasnya orang sini nih yang orang Indonesia nggak tahu? Adun. Ya kan? Belum ada ini, belum termasuk dalam warisan budaya, ya kan? Belum didaftarkan ke pemerintahan, Kementerian Kebudayaan, ya. Jadi adun ini masih disimpan oleh orang-orang sini, orang-orang langkap sini, ya kan? Padahal adun ini sangat otentik, ya. Jadi warisan budaya adalah budaya yang sudah ada, ya, sejak zaman dulu kemudian diwariskan. Contohnya seperti adun tadi, ya. Adun itu belum pernah tahu adun. Wariko ini yang dari kota mesti nggak ngerti ya kalau adun. Siapa yang nggak tahu adun? Nah, Riko loh. Riko, kalau Jamal tahu nggak? Tahu ya. Adun itu adalah makanan khas di mana Riko ini khusus untuk Riko berarti ini. Nah, makanan khas ya Riko ya. Itu ayam kampung, harus ayam kampung ya, yang dipanggang dulu kemudian dimasukkan dalam bumbu santan. Ya, bumbu santannya khas karena ada kayu yang ada di dalamnya yang jarang dipakai oleh masak-masak lainnya yang biasanya pakai kayu manis. Kalau orang sini pakainya kayu mesuji namanya. Kalau bahasa Maduranya apa itu mesuji? Pokoknya kalau kayu itu namanya kayu mesuji. Itu adalah khasnya orang sini adun. Ya. Nah, sekarang ibu tanya ini budaya apa? Nih lihat bajunya ya. Baju apa ini? Batik. Ini baju batik. Kemudian ini? Angklung. Yang ini? Dan juga? Nah, kalau yang ini? Tadi? Kecap dari mana? Ini? Jawa.
Kalau orang luar Jawa kemudian masuk ke Madura, itu budayanya namanya toron. Ingat ya? Ya, kalau ditanyain kamu apa? Toron. Ya kan? Toron kamu toron ke Madura. Toron ke Madura. Kalau mau berangkat ke Surabaya nanti namanya. Nah, ini namanya budayanya toron. Dan orang yang terkenal kenalnya mudik dalam bahasa Madura itu adalah toron. Ya. Ini apa? Dorda. Ada di mana? Pintar. Ini apa? Kandung. Kalau bahasa Indonesianya apa? 7 bulanan. Kalau bahasa Jawanya tingkepan. Iya. Ini pelet kandung bahasa Madura. Bahasa Indonesianya 7 bulanan. Kelihatan ya kalau sedang 7 bulanan ya. Ini apa? Ini apa? Ini semua adalah bagian dari budaya. Berbeda-beda budaya. Ada yang berupa makanan seperti ini. Ada yang berupa tindakan seperti ini. Ada yang berupa cagar budaya. Ada yang berupa bendanya. Yang tadi ada batik juga benda, ya kan? Ada lagi tarian itu berarti tak benda. Ada banyak sekali budaya yang ada di Indonesia dan bermacam-macam bentuknya. Nah, kita akan lihat sebuah video loh. Apa? Ininya apa namanya? Salonnya belum di setel. Ambil salonnya. Ini adalah salah satu budaya yang nantinya Ibu perlihatkan ya. Ya, budaya yang sebenarnya dia budayanya kalau boleh dibilang ini adalah budayanya orang Muslim. Ya, tapi dia mendunia, mampu membuat orang-orang yang ada di dunia itu kagum luar biasa dengan budaya ini. Kira-kira budaya apa ya? Nah, kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu ya.
Nah, ini tadi apa tadi? Saman. Dari mana? Aceh. Tarian ini dinamakan saman ya, karena dulu itu diciptakan oleh seorang syekh yang namanya adalah Syekh Saman. Ini makanya dinamakan saman pada sekitar abad 16 Masehi dari dataran tinggi Gaya, Aceh sana ya. Dari situ kemudian yang pertamanya dulunya yang namanya tari saman ini dilakukan oleh laki-laki dan harus berjumlah ganjil. Biasanya itu seperti itu. Tapi pada perkembangannya karena semakin lama semakin tari saman ini terkenal, maka perkembangannya perempuan ternyata bisa dan bisa dilakukan bahkan sampai ada yang meraih rekor sampai 2000 orang menari saman itu ada. Ya. Dan yang tadi video itu ditampilkan di New Zealand. Tahu New Zealand di mana? Di negara di benua Australia. Ya, New Zealand. Ya. Lagi. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Nah, sekarang kita tanya siapa yang mendapatkan poin 5. Saya, kamu. Lagi, poin 4. Farah, poin 3. 1, 2, 3. Coba Dewi sama Farah ada di kelompok 4 dan 5. Jangan disamakan. Silakan, tulis dulu. Ya. Perempuan yang laki-laki di sini 1, 2, 3 laki-laki. Kemudian di sini siapa? Jamal. Yang laki-laki siapa? 3. Yang dapat 3. Baru berapa? 6. Oh, karena ibu tidak menyebutkan 6 tadi adanya 5. Oke, Barok di sini. Barok. Kemudian Jamal. Kemudian siapa? Riko. Sama Rehan berapa? Siapa? Riko berapa? 6. Baiklah. Rehan. Di sini Rehan. Nah, siapa lagi yang 3? Yang laki-laki? Yusuf. Yusuf sebelahnya. Siapa lagi? Udin 3. Udin. Kemudian dari Stil 3. Ya. Saya 1, 3 di sini. Bukan. Di sini. Siapa itu? Desi. Terus? Siapa lagi 3? Oh, siapa Vina? Vina. Kemudian Debbie. Di sini Debbie. Kemudian lagi yang 3 perempuan? Sudah. Kemudian yang 3 laki-laki sudah? Yang 2 laki-laki. Siapa? Siapa? Davi taruh sini.
Kemudian yang perempuan 2 ada nggak? Nggak ada. Tegar berapa? 2. Taruh sini. Lagi 2. Laki-laki. Sudah? 1. Sekarang laki-laki. Sama Fasya taruh sini. Terus Irfan taruh sini. Lagi Afiat Muktafin taruh sana. Lagi terus sudah. Yang Doni taruh sini. Apa yang berapa? Gak dapat. Ya, berarti yang semuanya sudah nih, yang laki-laki semuanya sudah. Perempuan sekarang yang 1. Silvi, hah? Kemudian lagi 1. Siapa? Siapa ini Rani? Ya. Lanjut. Sisanya siapa nih? 5 kan? Sini siapa? Ini siapa? Yang belum? Kamu siapa? Ngurus, taruh sini. Terus Dian. Taruh sini. Terus sudah habis. Sudah habis. Terus sini. Terus Ansori di mana? Tinggal 1 Ansori saja ya. Taruh di sini. Oke, 2 menit silakan. Sambil diambil ininya. Ya, nah ibu punya LKPD kelompok yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, ini contohnya seperti ini tadi ya. Nah, ini carilah budaya yang kamu ketahui. Jadi kalian harus mencari budaya. Mungkin bisa mengambil salah satu dari yang kita contohkan tadi. Ya, yang tadi yang bisa Anda sebutkan tadi. Nah, kemudian cari juga sejarahnya. Bagaimana sih sejarahnya? Nah, seperti tadi kan kami samakan, ibu sudah sebutkan ada sejarahnya seperti yang ada di depan itu. Ibu. Ya. Ya, sudah? Kalian punya waktu 15 menit untuk mencari informasi tentang itu. Ya, dijawab pertanyaannya. Bentar, ya. Ya. Budaya.
Ya, sudah? Ibu. Yo. Hah? Tetap. Nggak bisa. Ya udah. Cara pakai yang bisa. Ya, pakai yang bisa saja. Langsung dikerjakan soalnya kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Jelaskan peran dan fungsi budaya tersebut bagi kehidupan. Perannya bagaimana? Ya, ini kalau yang di Saman coba perhatikan. Kalau yang di Tari Saman itu peran dan fungsinya adalah menjadi salah satu media dakwah. Jadi Tari Saman zaman dulu itu digunakan sebagai media dakwah. Ya, kalau ada pertemuan pengajian, terutama pada waktu Maulid Nabi, mesti akan ada Tari Saman. Tapi pada perkembangannya sekarang Tari Saman sudah menjadi budaya atau warisan budaya yang sudah tidak lagi menasional di antara atau lokal hanya di Aceh saja, tapi juga nasional seluruh Indonesia tahu. Anda juga tahu, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga tahu seperti itu ya. Nah, kalian bisa mencari budaya yang lain. Ibu punya beberapa referensi ini. Anda mau cari budaya. Anda mau cari budaya apa? Anda mau milih budaya apa? Madura. Ambil apa nih? Ambil? Pasar ini kan. Apa ini? Tari piring. Silakan. Nanti harus ada peran fungsinya. Oke. Ada kesulitan? Sudah nyampe ke sejarah. Ya cari ini jauhnya kamu jelaskan sejarahnya ditulis bisa di
Sudah Nemo? Ditunggu sampai lampunya mati sampai itu. Jangan lupa poinnya jangan dihilangkan ya. Ya, nanti akan ditambahkan. Sudah?
Sudah selesai? Sudah siap untuk presentasi? Belum? 2 menit lagi ya? 2 menit lagi dari sekarang Ibu tunggu. Bukan ya, apa namanya dihidangkan, diperlihatkan. Sudah ada yang siap maju di kelompok 1 sudah siap maju. Sudah. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu kelompok 1 mau maju ke depan. Oke. Ya. Silakan, yuk. Silakan. Jangan lupa nanti bertanya ya. Siapa yang bertanya ataupun berhasil menjawab pertanyaan nanti juga dapatkan poin untuk Anda. Yuk. Dari kelompok 1 akan presentasikan kita isi dari kelompok. Oke. Perkenalkan nama saya Rehan Ardiansyah. Perkenalkan nama saya Farida. Inilah budaya yang kamu ketahui. Jelaskan sejarah terjadinya budaya tersebut. Sejarah terbentuknya suku ini berasal dari Pulau Sumatera Barat. Menurut Indonesia awal kemunculannya dari piring juga menjadi salah satu bentuk seni tradisional yang cukup tinggi dan mengandung nilai-nilai kebudayaan leluhur yang sangat dalam. 3. Jelaskan peran dan fungsi budaya tersebut sebagai kehidupan. Dari piring berfungsi sebagai upacara kesuburan, dan dari piring diperuntukkan untuk menyambut tamu terhormat dan untuk membuka upacara. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan jika ada pertanyaan. Angkat tangan. Ya, Pasya, silakan. Gimana? Tadi piring harus? Oh, nah, yang keras dong jawabnya, silakan. Siapa yang jawab ini? Yuk. Lagi, siapa yang mau bertanya? Sudah? Riko. Berapa orang minimal? Minimal 5. Kalau 2 orang boleh nggak sih dari piring? Oh, terlalu sedikit. Baiklah. Silakan. Poin
mempresentasikan tentang kebudayaan Reok Ponorogo. Satu, carilah budaya yang kamu ketahui di Reok Ponorogo. Dua, jelaskan sejarah terjadinya budaya tersebut. Kepercayaan animisme mengenai adanya roh penjaga dan melindungi suara wilayah. Karena Ponorogo masih berkelantara, wujudnya adalah roh harimau. Masyarakat juga meyakini roh harimau mampu mengusir roh jahat. Reok Ponorogo lebih berrepresentatif mitos atau legenda. Jadi sebuah legenda yang dibangun berlatar kerajaan kejayaan kerajaan. Tiga, jelaskan peran dan fungsi budaya tersebut bagi kehidupan. Sebagai hiburan rakyat mengandung unsur magis, mendatangkan wisatawan untuk melihat reok, budaya yang berkenaan pembinaan dengan hubungan secara horizontal atau masyarakat. Sebagai persatuan rakyat di desa untuk persamaan memeriahkan sebagai pementasan hiburan utama. Sudah, ada pertanyaan? Silakan. Davi ya? Ya. Sejak moyang itu aja kan budaya itu diwariskan dari nenek moyang secara turun-menurun. Itu dari sebelum Bagaimana cara melestarikan kesenian Reok Ponorogo? Bagaimana cara melestarikan kesenian Reok Ponorogo? menggunakan topeng yang berupa seperti harimau yang ada bulunya di bagian atas, terus digoyang-goyangkan seperti ini sambil berjalan di jalanan-jalanan. Oke. Silahkan. Nah, lagi. Nah, Fasya, satu lagi ya. Berapa beratnya? Udah lagi beratnya. Udahnya lagi dong. Nggak boleh. Berapa? Bisa langsung sedikit manusia. Sepertinya kelompok 4 ini ya Belum siap. belum menimbang beratnya reoknya ya. Belum bawa timbangan. Iya. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lagi yang mau maju, angkat kaki, silakan maju ke depan. Anda bisa bawa itu jurnalnya di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu bawa buku. Enggak apa-apa. Dah, jambu. Ngomongnya biasa aja. Ya, lanjut. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keragaman budaya. 1. Carilah budaya yang kamu diketahui. Jelaskan sejarah terjadinya budaya tersebut. Tari kecak berawal dari seorang penari Bali bernama Satu Wayan Limba bersama dengan pelukis berkembang sejak zaman Walter Spesies. Keduanya
menciptakan tari kecak sekitar tahun 1930-an. Tari kecak mulai diperkenalkan. 3. Jelaskan peran dan fungsi budaya tersebut bagi kehidupan. Sebagai sarana pertunjukan yang menghibur bagi siapa saja yang melihatnya, dan dengan menyuguhkan gerak tari, iringan, betung, dan riasan yang menarik. Fungsi tari kecak selanjutnya yaitu sebagai sarana upacara adat keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Ya. Oke, silakan bertanya. Ayo, Bu. Ayo. Antusias sekali. Apa keunikan dari tari kecak? Keunikannya tari kecak apa? Poin untuk Anda. Pertanyaannya, apa keunikannya tari kecak? Penari laki-laki yang berbaris duduk berbaris dengan pola lingkar dan dengan irama yang tertentu yang menyerupai. Coba bilangnya lebih keras biar kedengeran kan ya? Ya. Bicara lebih keras lebih bagus. Dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki. Dengarkan? Ya, silakan lanjut. Dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak-cak. Nah, itu unik nggak? Unik nggak? Unik. Unik kan? Terus lagi. Oh, kelompok 4, 5. Ayo, silakan bertanya. Kapan tari kecak dibuat? Tahun 1960. Ibu, apa nama gerakan tari kecak? Apa nama gerakan Apa tari gerakan kecak? tari kecak? Oh, jadi Karena tari kecak itu harus enggak. mengikuti tari yang diiring oleh berperan, sehingga dalam tari kecak ini gerak menari lebih santai dan yang lebih ditambahkan dengan cerita dan Sudah, 3. Ya, sudah? Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah budaya yang kamu ketahui. Dua, jelaskan sejarah terjadinya budaya tersebut. Wayang berasal dari kata-kata bayangan. Bayang adalah penyajian yang bertujukan wayang dengan hanya menggunakan bayangan dan digerakkan oleh dalam sebuah ciptaan dari kata-kata Yang keras tuh. guna. Pinula. Contohnya Mahabharata dan kata-kata dan Ramayana dan wayang itu berasal dari Yang keras. dan menjadi ciri khasnya Orang Jawa, Jawanya itu Jawa Tengah. Ketiga, jelaskan peran dan fungsi budaya tersebut bagi kehidupan. Wayang berisi nilai-nilai luhur yang dapat membantu manusia dalam melangsungkan atau mempertahankan kehidupannya sehingga mencapai kesempurnaan hidupnya. Dan wayang dapat membentuk dirinya menjadi manusia dan dapat menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik. Oke, silakan. Apa manfaat wayang itu? Ya, Apa manfaat wayang sebagai warisan budaya? apa manfaatnya? Manfaatnya untuk membentuk dirinya menjadi manusia
suatu kehidupan itu menjadi lebih baik. Apakah yang keras dong? yang dinamakan wayang suket? Wayang suket berasal dari bahasa Jawa, merupakan bentuk tiruan atau berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari lumut. Wayang kulit ada sejak kapan? Wayang kulit ada 15. Apa? 15. Tepuk tangan dulu. Tadi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Ya, mari, ayo dengan yang lain. Apa ini? Allah Allah. Merdeka. Merdeka. Yang keras ya. Yang keras ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Ingin menerangkan dengan tahlilan. Oke, tahlilan. Lanjut. Satu, carilah budaya yang kamu ketahui. Tahlilan. Dua, jelaskan sejarah yang terjadi budaya tersebut. Berdasarkan aspek histori ini, bisa diketahui bahwa sebenarnya tradisi tahlilan merupakan adopsi atau pengambilan dan sinkretisasi atau pembauran dengan hasil negosiasi antara agama Katolik dengan Islam yang datang. Terus? Ketika agama Hindu dan Buddha masuk Islam, jika di dalam umat, jika ada orang yang meninggal, maka dunia akan datang ke rumahnya pada malam hari. Jika di dalam rumah tidak ada orang ramai yang berkumpul, maka agama Hindu dan agama Buddha mengadakan upacara sesaji atau membakar kemenyan dan sesaji kepada orang gaib atau guru gaib. Ketika agama Islam masuk ke tanah Indonesia, tradisi tersebut dirubah oleh agama Islam. Sesaji diganti dengan nasi dan lauk pauk untuk sedekah. Mantra-mantra diganti dengan zikir dan doa-doa bacaan diambil dengan bacaan Al-Quran. Jelaskan peran dan fungsi budaya tersebut bagi kehidupan. Fungsi tahlilan adalah untuk mengirim doa kepada yang meninggal agar amalnya benar. Ya, dan pertanyaan. Bagaimana bacaan tahlilan? Bapak Yasin. Betul dokter. Dibacakan ketika ada orang meninggal. Untuk mengirim doa kepada yang telah meninggal. Meninggal banyak kan? Apa tujuannya diadakan tahlilan? Apa tujuannya diadakan tahlilan? Apa nih? Apa tujuannya diadakan tahlilan? Oh, untuk mengirim doa kepada orang yang telah meninggal. Agar hidupnya tenang. Sudah? Oke, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tujuannya adalah untuk mengusir roh jahat. Jadi harimau menggambarkan binatang yang paling kuat dan ganas, sedangkan merak menggambarkan binatang yang paling indah. Yang tadi bahas tahlilan. Nah, itu sebenarnya tahlilan itu kalau zaman dulu ketika ada yang meninggal, benar tadi katanya kelompok 3, kalau ada yang meninggal zaman dulu itu katanya roh itu datang pada malam hari. Karena itu tetangga itu pada datang. Tapi datangnya untuk jagongan namanya kalau bahasa Jawa. Jagongan itu apa? Ya kumpul-kumpul, menyalakan api unggun, ngobrol-ngobrol, sampai ada yang mabuk-mabukan juga. Nah ini berbincang-bincang, main kartu hingga mabuk-mabukan. Setelah Wali Songo datang diadaptasi seperti yang sudah dikatakan kelompok 3 tadi. Ya, yang pertamanya ada mantra-mantranya diganti dengan doa-doa takbir, ya kan? Yang pertamanya ada sesajanya diganti dengan rasol, seperti itu. Jadi diadaptasi sampai akhirnya yang pertamanya yang pertamanya namanya adalah jagongan diganti namanya jadi tahlilan, seperti itu ya. Nah ini adalah peran fungsinya. Adalah satu. Tadi katanya peran fungsinya untuk apa tadi? Kalau budayanya untuk apa? Mempererat tali persaudaraan. Dari mananya coba? Dari mananya? Dari berkumpulnya orang-orang sekitar rumah yang datang bersama-sama memanjat doa, berkumpul. Ini tujuannya adalah mempererat tali persaudaraan, membantu memohonkan doa. Benar tadi kan? Memohonkan doa. Kemudian sebagai bentuk partisipasi dan juga empati. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu ikut-ikut, ya kan? Empati itu apa? Rasa? Iya, rasa kasihan atau rasa iba, ya, terhadap keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu, ya. Jadi dari coba dikumpulkan dulu tugasnya yang tadi Ibu pengen lihat tulisannya. Silakan. Jadi kalau Ibu nilai yang paling pas dengan jawabannya itu siapa ya? Oke, dari wayang itu tadi. Kalau wayang itu tadi kita bahas tadi tentang wayang. Oke, wayang. Kalau seberapa mirip dengan apa yang sudah dituliskan? Oke, bagus jawabannya. Ya, Ibu kasih poin 5. Lagi siapa ini? Tentang reok. Mana tadi reok? Di sana. Oh, di reok. Gambaran reoknya masih belum ada ya? Iya. Oke. Dan perannya masih belum ada. Jadi 4 ya? Lagi. Tari piring. Yang mana tari piring? Oke, tari piring berasal dari Solo. Ini sejarahnya tari piring, tapi belum sampai mulai kapan untuk apa tari piring itu masih ditunjukkan untuk acara pembukaan, ada di fungsi budaya. Sejarahnya belum dapat, maka Ibu kasih poin 4. Alhamdulillah. Tari kecak, yang mana tari kecak? Menghibur. Oke, bagus ini jawabannya. Menciptakan sejak tahun 30-an, lumayan maka. Oke, Ibu kasih poin 5. Habis ini silakan dihitung poinnya masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah tahlilan ya, untuk mengirim doa
kesimpulannya bagaimana sih? Coba Anda lihat sekarang di handout-nya. Sebenarnya ada berapa sih peran dan fungsi budaya itu? 5. Apa saja? 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. Sebentar, 1 dulu ya. Sebagai daya tarik bangsa asing. Contohnya yang mana tadi? Tari kecak, bagus. Kemudian reog bisa, tari piring bisa. Semua yang sudah Anda bahas ini bisa menjadi daya tarik bangsa asing ya. Kemudian apa lagi? Mengembangkan kebudayaan nasional. Contoh yang bisa mengembangkan kebudayaan nasional yang mana? Batik. Batik. Ya, kenapa kok bisa batik? Kenapa kok bisa batik? Nah, bisa diimpor ke mancanegara, kemana-mana. Dulunya, dengarkan, dulunya yang namanya batik itu berasal dari Jawa tok. Lalu kemudian berkembang sampai menjadi budaya nasional. Sekarang bahkan ada yang namanya Hari Batik Nasional. Kira-kira tanggal berapa? Ayo, coba dicari. Hari Batik Nasional tanggal berapa? 2 Oktober. Itu ditetapkan oleh UNESCO loh ya. UNESCO adalah organisasi dunia. Ya, ditetapkan oleh UNESCO sebagai Hari Batik Nasional itu adalah 2 Oktober. Kemudian tertanamnya sikap toleransi. Yang bagaimana sikap toleransi itu? Tidak membanding-bandingkan. Nah, tidak membanding-bandingkan. Itu budayanya jelek. Itu budayanya bagaimana? Tidak ada. Semua budaya itu harus dihormati, dihargai. Lagi, terus saling melengkapi hasil budaya. Gimana ini yang dimaksud? Saling melengkapi hasil budaya. Kayak tradisi, lagu, tarian, benda, itu semua termasuk hasil budaya. Nah, hasil tarian itu seperti yang tadi itu yang diceritakan tentang tari kecak. Ya, tari kecak tadi asalnya dari tari apa? Tari sahyang kan? Lalu berkembang untuk menarik wisatawan, akhirnya berubah menjadi tari kecak. Tidak hanya untuk dari menurut saja, tapi untuk menarik wisatawan. Yang terakhir adalah apa ini mendorong inovasi kebudayaan? Nah, memajukan budaya tidak hanya di dalam Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Kira-kira hari ini Anda bisa nyambung nggak dengan apa yang sudah kita pelajari? Kalau seandainya ditanyain mengenai reog, sudah paham nggak? Ya, ditanyain mengenai tahlilan, paham nggak? Kira-kira kesulitan Anda apa nih kalau Anda berdiskusi seperti ini? Enak nggak enaknya? Coba. Enaknya bagaimana? Oh, bisa berbincang dengan